Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita baca dalam Al-Quran, ada 115 kalimat takwa di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan takwa ini penting untuk kita miliki. Dan memang orang yang beriman kepada Allah belum tentu dia takwa kepada Allah. Apa dasarnya? Surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Ada dua kalimat di situ. Bertakwalah kepada Allah, takwa yang sebenarnya. Artinya ada orang yang takwa tapi belum tentu dia takwa yang sebenarnya. Nah, timbul pertanyaan pada kita. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi orang yang takwa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita baca dalam Al-Quran ada puluhan hikmah takwa di dalam Al-Quran. Di antaranya surah Ad-Dukhan ayat 51. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang takwa itu, kata Allah, berada dalam keadaan yang aman. Berada dalam keadaan yang nyaman. Ya. Insya Allah, kalau kita bertakwa pada Allah, Allah menjamin hidup kita aman. Allah menjamin kenyamanan hidup. Tentunya bagaimana? Oleh karena itu, orang yang baik itu orang yang dijamin oleh Allah selalu berbuat baik, berkata ngomongnya yang baik, berbuat yang baik dimanapun dia berada. Insya Allah orang yang takwa itu berada dalam keadaan yang aman. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau di suatu negeri, kata Allah, negeri apapun, di dalam negeri itu penduduknya amanu wattaqau. Penduduk dalam negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami buka, kata Allah, pintu barakah dari langit dan dari bumi untuk manusia yang beriman dan bertakwa. Tetapi, kata Allah, apabila di penduduk itu tidak beriman dan tidak bertakwa, mendustakan ayat-ayat Allah, melecehkan ayat-ayat Allah, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, tunggu, kata Allah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu sendiri. Nah, insya Allah, kalau kita betul-betul beriman dan bertakwa, Allah akan jamin hidup dan kehidupan kita. Lalu apa ciri orang yang takwa? Masuk dah gitu. Menurut Sayyidina Ali dalam kitab Nahjul Balaghah mengatakan, di antara kriteria orang yang takwa itu orang yang imannya istiqomah. Artinya ada orang beriman tapi tidak istiqomah. Iman yang istiqomah. Apa maksud iman istiqomah? Imannya hidup.
Apa itu? Dibuktikan dengan amal ibadah. Tidak bisa kita hanya beriman saja kalau tidak dibuktikan dengan amal ibadah. Makanya di dalam Al-Quran sering bergandeng ayat amanu wa amilus salihat. Tidak bisa dilepaskan. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat. Bergandeng dia. Inilah iman yang hidup. Tidak bisa dilepaskan. Amanu wa amilus salihat. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Termasuk kita sholat, setiap kali sholat 5 waktu 17 rakaat. Artinya 17 kali minimal kita mengucapkan kalimat ayat yang kelima surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bergandeng dia. Iyyaka na'budu. Tidak bisa iyyaka saja kalau tidak na'budu. Tidak diterima na'budu kalau tidak iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa didahulukan iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in? Menurut As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir mengatakan, pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ terkandung akidah, ibadah, akhlak. Iyyaka hanya mengesahkan Allah, hanya Engkau ya Allah. Akidah. Tidak bisa kita iyyaka saja mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, kalau tidak dibuktikan na'budu. Apa na'budu? Ibadah, bergandeng dia. Akidah, ibadah. Setelah iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Menurut As-Sabuni, itulah orang yang punya akhlak yang baik. Apa ciri orang berakhlak yang baik? Mendahulukan kewajiban, mendahulukan tugas dari Allah, baru nuntut hak kepada Allah, minta kepada Allah. Mendahulukan kewajiban, baru minta hak. Iyyaka na'budu, baru minta wa iyyaka nasta'in. Jadi bergandeng dia. Amanu wa amilus salihat. Akidah, ibadah. Ini ciri orang yang takwa. Iman yang seperti apa? Nah, inilah kita mengajarkan majelis alim ini. Bukan iman sembarang iman. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2, ciri iman yang hakiki. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, sulit ini nak mencapai iman ini. Innama, di ayat itu pangkalnya innama, bukan inna, innama. Artinya apa? Sesungguhnya betul-betul, innama itu. Innamal mu'minun, sebetulnya, sesungguhnya orang mukmin itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Nah, ini sulit kan? Disebut saja nama Allah, gemetar hati mereka. Kenapa gemetar? Begitu disebut nama Allah, kita ingat keagungan Allah, kekuasaan Allah, ancaman Allah, azab Allah, timbul takut, gemetar.
Kalau kita ingat keagungan Allah, kekuasaan Allah, ancaman Allah, azam Allah, tentunya dia hidup melaksanakan yang sudah direntang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takut. Kalau kita takut kepada Allah, aman. Ini bukan takut, nantang. Takut ancaman Allah, takut azab Allah. Kita hidup ini hanya sementara. Di dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur. Bermegah-megah kamu hidup di dunia, melalaikan kamu taat pada Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Alhaakumut takatsur yakni anit ta'ah. Artinya bermegah-megah masalah dunia, masalah harta, melalaikan kamu untuk taat beribadah pada Allah. Menurut Hasan Basri, pengertian alhaakumut takatsur amwal wal aulad. Amwal wal aulad. Apa artinya? Bermegang-megang, ngejar dunia, ngumpulkan harta, membanggakan anak-anak dan keluarga, lupa kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Sampai kamu masuk kubur. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur. Apa arti zurtum? Zurtum di dalam tafsir ziarah. Zurtumul maqabir pengertiannya ziarah. Lama kapo pak wong ziarah? Ziarah ke kuburan 10 menit selesai. Ziarah tempat orang sakit jangan lama, nyusah ke wong. Sebab ada ziarah tempat orang sakit, ngobrol masalah dunia. Sehingga orang punya rumah tu lang keluar ke kopi, habis lu balik lang keluar kapur lagi. Ziarah. Artinya apa? Ziarah ke kuburan cuman sementara. Kalau keliru orang kalau ngomong sudah ditempatkan pemakaman peristirahan yang terakhir, bukan terakhir, sementara. Sering kita dengar sudah dikuburkan ke tempat yang terakhir, istirahat yang terakhir, bukan terakhir, sementara. Zurtumul maqabir. Ziarah sebentar, transit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, ini salah satu cirinya apabila disebutkan nama Allah, zikir pada Allah, gemetar hati mereka. Zikir. Zikir menurut Said Sabiq dalam buku Fiqhus Sunnah, zikir bil qawli, zikir bil fi'li, zikir bil qalbi. Ada zikir dengan ucapan, ada zikir dengan perbuatan, ada zikir di hati. Zikir dengan ucapan. Sering gitu kan? La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Zikir. Tapi yang paling berat ini. Zikir bil fi'li. Ini yang paling berat. Zikir bil fi'li. Zikir dengan perbuatan. Kalau orang itu selalu zikir, perbuatannya sesuai dengan ajaran Islam. Zikir artinya ingat. Pak, Bu, contoh. Orang yang zikir. Buka warung. Ada orang nak beli gula. Berapa kilo, Bu? 1 kilo.
Kita timbang. Nah, 1 kilo. Pas 1 kilo, diangkatnya dikit. Nah, kenapa diangkatnya? Dia ingat pada Allah. Melebihkan ini pahala. Tapi kalau tidak ingat pada Allah, sekilo dikurangnya 1 on. Nah, kenapa? Tidak zikir. Berat ini zikir. Baru nak ngatur ke wong, astagfirullahalazim. Kenapa? Ingat, zikir. Baru nak ngambil punya wong, dikit, urung. Kenapa? Zikir, ingat pada Allah. Perbuatan. Ini yang paling berat. Ucapan dibuktikan dengan perbuatan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, buktikan. Ibadah hanya pada Allah, minta hanya pada Allah, jangan minta pada selain Allah. Jangan mensyirikkan Allah. Itu zikir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, yang pertama dalam ayat 2 surah Al-Anfal, apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Kenapa? Ingat keagungan Allah, ingat kekuasaan Allah, ingat ancaman Allah, ingat dengan azab Allah. Hidup ini cuma sementara. Ada orang mengatakan umur semakin panjang, bukan semakin panjang. Usia semakin pendek. Harus bedakan mana usia, mana umur. Usia dan umur berbeda. Kita boleh minta kepada Allah, ya Allah panjangkan umur kami. Tapi tidak ada, ya Allah panjangkan usia kami. Panjang umur. Kalau kita tanya, orang sakit, apa kabar Pak Syanu? Sudah tutup usia, bukan tutup umur. Apa kabar Pak? Sudah tutup usia, bukan tutup umur. Kita minta dipanjangkan umur. Boleh. Umur yang mana yang kita minta? Jangan sembarang minta. Umur yang mana yang kita minta? Ya Allah, Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Umur yang mana? Ini kajian Majlis Taklim kan. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Kata Nabi, manusia yang baik, manusia yang panjang umur, baik juga amal baktinya. Artinya, umur yang kita pinta yang panjang itu, umur panjang, baik amal baktinya. Terima kasih. Kalau kita beramal baik, itulah dikatakan umur yang panjang. Contoh, Imam Syafi'i tutup usia umur 39 tahun. Sudah meninggal. Tapi kitabnya menjadi patokan kita beribadah. Artinya umurnya panjang. Dia sudah meninggal dunia, tapi umurnya panjang. Buya Hamka sekian puluh tahun meninggal dunia, tapi karyanya masih dibaca. Karyanya, tulisannya terus berkembang. Artinya umurnya panjang. Nah, kita kan sudah bangun masjid. Umpamanya masjid ini ikut andil bangun masjid. Kita sudah meninggal dunia. Orang sholat di masjid ini dapat pahala, kita juga dapat andil. Tidak mengurangi pahala orang yang beribadah. Ngalir terus. Makanya kita selalu minta panjang umur, baik amal bakti. Daripada panjang umur, tapi jahat amal bakti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Lalu yang kedua,
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Makanya kata Nabi, Pak Bu, iman kita ini yazdad wa yanqus. Iman kita ini kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maksudnya, kadang-kadang manusia itu terbelah dua. Kadang-kadang berbuat yang baik, kadang-kadang berbuat yang jahat. Kenapa dia berbuat baik? Imannya ada di dalam dirinya. Kenapa dia berbuat jelek? Karena imannya lepas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dibacakan ayat-ayat Allah, naik. Oleh karena itu alhamdulillah di sini setiap subuh Ahad ada majelis taklim tausiah. Naik, sudah dengar ceramah? Di mau hari agak turun dikit. Ketemu lagi dengan subuh, naik lagi. Insya-Allah ketemu lagi imannya naik terus. Ini hikmah dari majelis taklim. Dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka naik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Termasuk majelis taklim ini adalah membahas ayat-ayat Allah. Bukan dengan ngaji saja. Ini kadang-kadang siapa ngambil kori di Palembang ini yang terkenal acara ngaji. Yang ngaji itu kuat mekik, yang di belakang kuat juga ngomong. Daerah kami situ kan sini dah kan? Oh, mekik. Kori itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan sudah bismillah dengar? Pertama kuat yang ngomong. Kenapa? Kapan tak kuat tak dengar katanya. Orang ngaji. Masuk tak itu? Ciri-ciri yang beriman. Makanya Pak Bu, orang ngaji itu kita perhatikan. Ada yang diam. Ada yang meneteskan air mata. Ada yang bulu romanya lega ketika orang baca Quran. Ada yang ngobrol. Kenapa orang baca Quran bulu romanya lega? Kenapa meneteskan air mata? Panggilan iman dari dalam. Panggilan iman dari dalam. Nah, kalau kita berdoa, kata Allah di dalam hadis kursi, siapa yang sholat di tengah malam, lalu dia berdoa padaku, kata Allah, sambil meneteskan air mata, aku malu, kata Allah, kalau tidak mengabulkan doaku yang hambaku yang berdoa sambil meneteskan air mata. Tapi jangan dibuat-buat. Ngaji dengarkan ceramah ini malam besok malah injapkan episode. Untuk apa Pak? Kata Pak Zakaria, kalau berdoa sambil meneteskan air mata, kabulkan Tuhan. Ngoles episode. Belum berdoa lah menetes banyu aton. Bukan dibuat-buat. Pak Bu, doa meneteskan air mata itu bukan dibuat-buat. Panggilan dari dalam. Contoh, seorang ibu berpuluhan tahun tidak ketemu dengan anaknya. Begitu ketemu dengan anak, saling rangkul, meneteskan air mata. Bukan dibuat-buat, panggilan dari dalam. Jadi yang kedua,
Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka naik. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Pak Bu, ada orang yang ahli Taurat. Jadi kita qori lah, ahli Taurat. Begitu dia baca Taurat, sayup-sayup kedengaran, berlari semua mendekati orang yang baca Taurat itu. Pada suatu hari dia baca Taurat, banyak yang datang. Begitu banyak yang datang, hari kedua ibunya keluar. Ibu yang baca Taurat. Saudara-saudara katanya, bubar. Jangan dengarkan Taurat ini. Kalau kita kan bangga, anak umpamanya baca Quran, banyak yang senang. Ini bubar. Bubar om. Tahu tak katanya? Anak saya ini sebelum baca Taurat, dia minum mabuk-mabukan. Bubar. Ya Pak, Bu, dipermalukan ibunya depan wong banyak, goconya ibunya. Goconya pingsan. Ibunya pingsan, dia lari. Tak pulang ke rumah. Berbulan-bulan tak balik ke rumah. Kemana? Menyepikan diri di atas bukit. Datang malaikat menyerupai manusia. Saudara, pulanglah minta maaf pada ibumu. Apa jawabannya? Saya tidak akan minta maaf pada ibu. Saya akan minta maaf pada yang menjadikan ibu. Minta maaf pada Allah. Tak perlu pada ibu. Yang menjadikan ibu kan. Berbulan-bulan Pak Bu mencari hidayah. Kadang tidur, kadang tidak. Kadang makan, kadang tidak. Sekian tahun balik. Pulang. Begitu datang ke rumah, ngetok pintu, ibunya keluar. Dilihat oleh ibunya, langsung diusir. Kenapa diusir? Ibunya tak keciren lagi. Tadi gemuk putih, inilah kurus hitam. Kenapa? Kadang tidur, kadang tidak, kadang makan, kadang tidak. Badannya sudah kurus kering. Ibunya tak keciren lagi. Bu, katanya aku nih, bu, anakmu, bu. Cerita dia. Waktu digocok. Diusir oleh ibunya. Tak perlu minta maaf. Nah, didengarnya tak perlu minta maaf. Dia merintahkan kawan-kawannya mengambil kayu api, ditumpuk, dia mau bunuh diri, membakar. Teman-temannya mengumpulkan kayu api, ditumpuk, nguling di atasnya, dihidupkan api di sekeliling. Mau bunuh diri. Begitu api hampir menyambar, makan, ibunya keluar. Apa kata ibunya? Ya Allah, ini anakku ya Allah. Begitu ibunya mengucapkan ini anakku ya Allah, hujan turun. Padamlah api. Apa artinya? Ucapan ibu adalah doa. Ucapan ibu adalah doa. Oleh karena itu, bagaimanapun anak kita kalau diajak berbuat baik masih mak itulah, mak mana caranya kita? Senjata kita doa, minta kepada Allah. Itu senjata kita. Oleh karena itu ibu-ibu, kalau marah pada anak jangan keterlaluan. Ucapan ibu ada doa, apalagi mendoakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
Yang ketiga, bertawakal pada Allah. Berserah diri pada Allah. Mana caranya? Usaha, ikhtiar, doa. Baru tawakal. Sebelum tawakal, usaha, ikhtiar, doa. Apa bedanya usaha dengan ikhtiar? Berbeda itu. Pak, Bu, usaha dengan ikhtiar berbeda. Contoh, kita sakit jantung. Apa pasarabai? Pasarabai dah. Mati. Kalau penyakit kita, penyakit jantung umpamanya, berusaha. Apa usaha kita? Berobat. Usaha kita berobat. Sudah kita berobat, milih dokter jurusan spesialis ini ikhtiar. Sakit, berobat. Berobat kemana? Ikhtiar. Pilih dokter sesuai dengan penyakit. Itu ikhtiar. Sudah berusaha berobat, sudah berikhtiar sesuai dengan penyakit, berdoa. Itulah tawakal pada Allah. Tapi kalau nak tawakal baik, usaha tidak, ikhtiar tidak, cuma berdoa baik, tidak cukup itu. Pasrah diri, tawakal, berusaha, berikhtiar, berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, 3 disebut nama Allah, timbul ketakutan. Dibacakan ayat-ayat Allah, iman, nikah. Yang ketiga, tawakal. Ini adalah amal qalbi, amal hati. Ketiga ini amal qalbi, amal hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kata Nabi, iman itu ada 70 cabang. Iman itu ada 70 cabang. Di antara 70 cabang itu, ya, makasih. Di antara 70 cabang itu, yang pertama, orang beriman ngomong yang baik-baik, ngomong yang benar. Kata Nabi, antara 70 cabang itu ngomong yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Ciri orang beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, ngomong yang baik-baik. Kalau tidak ngomong yang baik-baik, diam. Kalau tidak ngomong yang baik-baik, lebih baik diam. Ini kata Nabi ini. Kenapa? Ada dalam satu riwayat, di akhirat nanti kita lah beribadah. Waktu di akhirat, ke penjenguk catatan habis, dia kata ibadah. Kita bertanya, malaikat, di mana pahala amal saya? Sudah hapus. Mana pahala ibadah saya? Dia kata lagi. Kita tanya, kenapa? Karena engkau di dunia selalu ngatur ke wong. Jadi perkataan yang menyakitkan hati orang bisa menghapuskan pahala yang kita dapati selama ini. Makanya Nabi mengatakan, fal yakul khairan aw liyasmut. Lebih baik diam kalau tidak ngomong yang benar. Dosanya besar, Pak. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, ini dosa orang yang ngomong kuwong. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zon.
Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, hindarilah oleh kamu banyak prasangka. Tentunya prasangka yang buruk. Inna ba'daz zanni itsmun, kata Allah. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Sebagian prasangka itu dosa. Fala tajassasu. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mempergunjing yang satu akan sebagian yang lain. 3, Pak. Dalam Al-Quran larangan Allah. 1, jangan banyak prasangka. Yang kedua, jangan mencari-cari kesalahan orang. Ayat Quran ini. Yang ketiga, jangan mempergunjing orang. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah. Apakah suka, hai kamu? Siapa ini? Orang banyak buruk sangka, mencari-cari kesalahan orang, mempergunjing orang. Ayyakuna lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dosanya, kata Allah, mereka itu sama halnya makan daging saudara kandung sendiri yang sudah jadi bangkai. Fakarihtumu, makanya kamu jijik. Dosanya sangat besar. Sama dengan makan daging saudara kita yang sudah jadi bangkai. Orang yang banyak prasangka, mencari-cari kesalahan orang, mempergunjing orang. Oleh karena itu kata Nabi, ngomonglah yang baik. Kalau tidak ngomong baik, lebih baik diam. Apalagi tidak tahu dengan masalah. Ini tidak tahu, cak tahu. Oleh karena itu, kata Nabi, yang pertama di antara 17 cabang itu, orang beriman berbicaralah yang baik-baik. Yang kedua, ciri orang beriman, dia tidak akan lewat di satu jalan kalau ada kejahatan jalan itu belum disingkirkannya. Artinya orang beriman itu membuang hambatan yang ada jalan supaya orang jalan lancar. Kalau zaman dulu membuangkan duri di jalan. Nah ini tidak duri di kota ini. Dikatik kan? Cuma nado. Apa? Kita lewat mobil lewat. Jalan ini rusak depan rumahnya. Ini rumah depan ada rusak. Kapan tanya ngapa, Pak? Tidak tahu, pemerintah belum bangun. Cuma dikit rusaknya. Depan rumah dewek. Mobil lewat hari hujan. Kalau mobil kan tak jengok kalau dia lubang. Begitu cas kena dia di rumah. Inilah akibatnya. Cobalah ambil batu tutuplah itu. Kalau nak cari duri tak ketemu di kota ini. Jadi uang lewat aman, kita aman. Ini tidak sampai dibiarkan akhirnya melebar lubang. Jangan lagi kecil tutup, ambil batu. Kalau ada semen dikit, malam-malam. Aman. Nah yang kedua, kata Nabi, orang beriman itu dia menyingkirkan kejahatan di jalan sebelum dia lewat. Artinya tidak bisa dia lewat kalau ini belum disingkirkan. Ini dah depan rumah dewek. Ada lagi pembangunan nak masuk urung masuk. Ngapa? Batas ini digeser ke sana. Nah, ngambil jalan. Semeter ngambil jalan. Datang wong surpi nak bangun jalan. Bisa dapat ini diluruskan. Tegang tak bisa. Akhirnya urung wong nak bangun. Gara-gara satu orang di rumah itu. Ini artinya dak apa? Nak lemak dewek, dak mikir ke wong.
pengertian di situ. Nak lemak dewek, tak mikir ke wong. Urung wong nak mangun ini. Kenapa? Gara-gara ini tak mau digeser. Kalau di kita sini aman kan di komplek. Kalau di daerah kami itu, ini yang kedua, menyingkirkan kejahatan di jalan sebelum dia lewat. Yang ketiga kata Nabi, ciri orang beriman di antara 17 sabang itu ada sifat senasib sepenanggungan sesama orang beriman. Senasib sepenanggungan. Makanya dia Nabi, orang mukmin itu kal jisim. Orang beriman itu seperti satu jasad itu. Kalau tangan ini sakit, seluruh badan mesti akan sakit. Apalagi sakit gigi. Apalagi sakit gigi. Seluruh sakit. Artinya kalau kita kenyang, tetangga kita mesti akan kenyang. Jangan kita kenyang, tetangga tak makan. Senasib sepenanggungan. Nah Pak, kalau umat yang beriman ada merasa kebersamaan, senasib sepenanggungan, aman. Inilah kata Nabi, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi Islam. Kenapa umat Islam mundur di bidang ekonomi? Mundur di bidang politik. Kita jangan ini, kita buka-bukaan sekarang. Siapa yang bangun ruko-ruko pinggir jalan Sudirman? Cina. Kita jual akhirnya ke belakang. Umat Islam bergeser ke belakang. Tak usah bunyi lagi, buka-bukaan. Pertanyaannya, kenapa umat Islam mundur di bidang ekonomi? Padahal Nabi mengatakan al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi Islam. Kenapa umat Islam mengalami kemunduran? Karena umat Islam tidak konsekuen dengan ajaran Islam yang dia miliki. Pak, Bu, kalau umat Islam itu bersatu, seberat apapun yang akan dihadapi bisa terselesaikan. Cuma nak kompak. Di dalam Al-Quran orang Islam itu, orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Ikhwatun, bersaudara. Ini sejarah, Dengan persatuan kesatuan umat yang beriman, wong nak mati, urung mati. Memang takdirnya kan. Di zaman Khalifah Umar, ada seorang pedagang keliling. Masuk kampung, keluar kampung, masuk kampung, keluar kampung. Menjajakan dagangan. Tunggangannya Pak, Bu, bukan sepeda, bukan motor. Tunggangannya keledai. Karena zaman itu belum ada sepeda, belum ada motor. Pada suatu hari, pedagang keliling ini membawa dagangannya, lesu dia. Istirahatlah di bawah kayu yang kecil. Tidur. Keledainya diikat di kayu. Pedagang keliling tidur. Yang paling senang tuh Pak, uang tidur. Yang paling enak tuh uang tidur. Tak tahu tidurnya di atas spring bed atau di atas akar kayu, tak tahu. Kenapa? Tidur. Kapan bangun tidur, kepot-kepot belakang. Kenapa? Di akar kayu. Yang terasa itu belum tidur. Kalau sudah tidur, tak terasa lagi. Ngorok, dia tidur. Pedagang keliling tidur, ini bukan cerita, sejarah. Sejarah itu artinya benar. Kalau cerita itu mungkin benar, mungkin tidak. Ini sejarah. Putus tali keledai,
menelusuri jalan, masuk kebun orang, makan tanaman dalam kebun. Begitu dia makan tanaman dalam kebun, yang punya kebun lihatnya ada keledai masuk kebunnya, makan tanamannya, ngambil tombak di tombaknya, keledainya, pak, mati. Udah mati baru nyesal. Berapa harga keledai? Berapa nilai tanaman 3-4 rumpun? Coba katanya musyawarah dengan yang punya keledai. Kalau minta diganti sekian mungkin diganti. Sama di daerah kami itu. Motor di lorong, ayam lewat, tak nabrak ayam. Ayam itu mati. Dijengok yang punya ayam, motor itu nabrak, dikejarnya, bawa kayu. Ya ketakutan yang motor itu. Dan tadi kan nak diambilnya, nak selesainya, jengoknya bawa kayu, hidup motor berlari. Dapat motor. Yang punya motor berlari, motornya dibakar. Berapa harga motor, berapa harga ayam? Ini kalau tidak beriman, Tuhan nak nguji kan? Motor bakar, kena gara-gara ayamnya. Berapa harga ayam, berapa harga motor? Sama di zaman dahulu. Berapa nilai tanaman, berapa harga keledai? Dicarinya pak, siapa yang punya keledai ini? Dicari-cari, pedagang keliling sedang tidur. Orang situ tahu semua kan, pedagang keliling. Oh, pedagang keliling katanya punya keledai. Pedagang keliling pak, bu, sedang tidur, dibangunkan. Hei pedagang keliling, bangun. Ngapo itu? Keledai saudara sudah mati, saya tombak karena masuk kebun saya, makan tanaman dalam kebun. Dah ingat pula, bangun dia tidur pak. Nak hati-hati bangun orang tidur tu. Dengannya keledainya mati, melompat, cekengnya, mati pula orang itu. Mati. Lah mati baru nyesal. Berapa harga keledai, berapa nilai manusia? Dia pergi ke Khalifah Umar, pemerintah. Melapor. Ya Khalifah, saya membunuh tukang kebun karena tukang kebun membunuh keledai saya. Oleh karena itu saya siap dihukum. Ini Pak, dah kata saksi. Inilah ada saksi bersumpah dulu. Kalau dia jujur seperti itu, langsung masalahnya selesai. Tak bertele-tele. Kata Khalifah Umar, benar. Benar. Ada saksi tak? Tak katik. Hanya Allah yang tahu. Tak katik saksi. Jujur. Inilah sanksinya ada, fakta ada, masih bersumpah. Itulah betul tidak selesai. Baik kata Khalifah Umar, sesuai dengan undang-undang, siapa yang menghilangkan nyawa seorang dihukum pancung. Saya siap dipancung ya Khalifah, saya akan menebus dosa saya. Baik kata Khalifah. Diumumkan pada masyarakat pemancungan hari itu. Sekarang duduk tahiyat, hadap kiblat. Al-Ghajjah siap? Siap. Hei, kata Khalifah Umar, sebelum anda dipancung, sebelum anda mati, ada tak pesan terakhir? Ada ya Khalifah katanya. Kalau bisa Khalifah, ya sambil nangis. Sebelum saya dipancung, sebelum saya mati, izinkan saya bertemu dengan anak istri saya di kampung. Kata Khalifah Umar, berapa lama? Saya minta tempoh 30 hari Khalifah. 30 hari. Kata Khalifah, alangkah lamanya. Saya berjalan dari sini, onta keledai saya tidak ada lagi, berjalan kaki. Dari sini ke kampung lebih kurang 9 hari. Sekian hari saya menyelesaikan hutang piutang anak istri saya di kampung. Jangan sampai saya meninggal dunia meninggalkan hutang piutang.
Saya berjalan dari kampung ke sini lebih kurang 9 hari lagi. Saya minta 30 hari ya Khalifah. Kata Khalifah boleh. Tapi harus ada yang jamin. Sama dengan kita. Ada yang jamin tahan luar bisa? Diumumkan oleh Khalifah. Saudara-saudara, siapa yang sanggup menjamin orang ini 30 hari akan datang, jam 9 tidak datang, jaminannya akan dipancung. Diam, bong. Lagi boleh hal baik kan. Tak katik yang sanggup. 3 kali diumumkan oleh Khalifah ditambah kalimat terakhir. Saudara-saudara umat Islam, ditambah umat Islam. Siapa yang sanggup menjamin orang ini 30 hari jam 9 akan datang, tidak datang, jaminannya akan dipancung. Ada yang angkat tangan. Namanya sahabat Nabi juga, Abu Zar Al-Ghifari. Kata Abu Zar Al-Ghifari, ya Khalifah, saya sanggup sebagai jaminan. Kata Khalifah Umar, selama ini saya tidak pernah melihat kau berteman dengan orang ini. Apa hubunganmu? Saya tidak ada hubungan. Keluarga bukan. Kenapa kau sanggup? Kata Abu Zar Al-Ghifari, saya terpanggil kalimat yang terakhir, saudara-saudara umat Islam. Saya terpanggil sebagai umat Islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Katanya. Nabi mengatakan belum sempurna iman seseorang apabila tidak mencintai saudaranya seagama sama hal mencintai dirinya sendiri. Saya berani mati membela teman saya seagama. Cuma nyangkut agama. Berani mati. Baik, kata Khalifah. 30 hari jam 9 akan datang. Pedagang keliling tidak datang. Kau sanggup? Sanggup mati membela teman saya. Inilah al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang menandinginya. Kenapa? Konsekuen. Kawan merasakan sakit, saya harus merasakan sakit. Balik ya Pak Bu. 30 hari jam 9 tak datang. Pedagang keliling. Masyarakat sudah siap menyaksikan pemancingan. Kata Khalifah Umar, di mana Abu Zar? Katakan, sini. Sekarang pedagang keliling tidak datang. Kau jaminannya. Saya siap dipancung. Buka kerah baju. Supaya tidak nyangkut pedang. Begitu akan dipancung, ada yang angkat tangan. Khalifah tunggu sebentar. Kata Khalifah Umar, ngapo? Ada masyarakat yang ingin menyaksikan pemancungan hari ini. Lihat di sana. Dilihat oleh Khalifah Umar, ada iring-iringan orang berjalan menuju tempat pemancungan untuk menyaksikan pemancungan. Begitu datang, rupanya pedagang keliling. Langsung sujud pada Khalifah Umar. Ya Khalifah, katanya, saya minta maaf. Sebentar lagi saya tidak datang, Abu Zar Al-Ghifari mengalami kematian dipancung. Tapi untuk diketahui Khalifah, katanya, kalau saya ini datang sendiri, saya berjalannya cepat. Tepat pada waktunya. Tapi oleh kerana saya ngajak anak istri saya untuk menyaksikan pemancungan saya hari ini, maka kami datang terlambat. Ngajak anak istri. Baik, kata Khalifah Umar. Pada Abu Zar, mikir. Sekarang akan dipancung. Begitu akan dipancung, ada yang angkat tangan. Kata Khalifah Umar, apa lagi? Kata yang angkat tangan, ya Khalifah, kami adik-beradik sudah musyawarah mufakat bahwa kami tidak menuntut atas kematian ayah kami. Rupanya anak-anaknya timbul kasihan. Walaupun datang terlambat, jujur datang. Kalau macam itu, kata keluarganya, jangan tutup, kita damai baik. Kan di Palembang kan? Jadi angkan-angkanan lah kira-kira cara adat Palembang kan? Boleh. Kata Khalifah Umar, boleh. Saudara tidak nutut, boleh. Tapi denda harus dibayar. Apa dendanya? Bayar 100 ekor onta. Nangis Pak Bu, pedagang keliling. Ya Khalifah, katanya,
Bagaimana saya akan membayar 100 ekor onta, sedangkan seekor kambing di desa sudah saya jual untuk membayar hutang piutang anak istri saya di kampung. Oleh karena itu hari ini saya sudah datang, siap dipancung, disaksikan oleh anak istri saya. Ada yang angkat tangan? Apa lagi kata Khalifah Umar? Ya Khalifah, saya bantu 5 ekor. Kata Khalifah Umar, bukan 5 ekor, 100 ekor dendanya. Akhirnya banyak umat Islam angkat tangan. Ada bantu 5, ada bantu 7, ada bantu 10, ada bantu 1. Sudah dikumpulkan sumbangan umat Islam untuk menyelamatkan saudaranya seagama. Jumlahnya 200 ekor onta. 100 ekor onta diberikan pada pemerintah sebagai denda. 100 ekor onta diberikan pada pedagang keliling untuk modal hidupnya masa-masa yang akan datang. Inilah jaminan kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tak terduga-duga sebelumnya. Kenapa? Karena ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, saya kira demikian saja. Mari kita sama-sama menedakkan tangan berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.